Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kintan Zahraini Winarto dari kelas 12 IPA 1 pengen nyelesain tugas sejarah. Nah, di sini Kintan mau ngebawain tentang sejarah bentuknya uang tuh dari zaman kerajaan sampai sekarang tuh bentuknya kayak gimana aja perubahannya. Nah, kan kita tahu nih Indonesia itu dari dulu tuh udah ngalamin banyak perubahan bentuk uang. Mulai dari bentuk, gambar maupun ukuran tuh pasti udah berubah kan, dari zaman dulu nggak mungkin sama. Dari generasi kita itu cuman tahu perubahan uang tuh cuman sedikit, gambar uang itu, jadi perubahannya tuh tahunya cuman sedikit. Nah, kita mau ngasih tahu perubahan bentuk dari zaman kerajaan sampai sekarang tuh di Indonesia tuh kayak gimana. Nah, ke-1, uang kerajaan Mataram kuno tahun 850 Masehi. Jadi, kemunculan uang di Indonesia itu sudah ada semenjak kerajaan Mataram kuno, berdiri tepatnya saat diperintah Raja Shailendra. Uangnya ini dalam bentuk logam yang terbuat dari emas dan perak. Kadar beratnya berbeda-beda dan diberi nama untuk masing-masing beratnya. Nah, yang beratnya 2,4 gram itu namanya ma. Atak 1,20 gram. Kupang memiliki berat 0,60 gram. Nah, bentuk uangnya itu unik karena untuk bagian depan koin emasnya ada tulisan ta yang merupakan huruf Devanagari, dan di bagian belakang koin ada motif sesame seed atau biji-bijian kayaknya ya. Polanya kalau digambarkan adalah adanya lekukan ke dalam ada bulatan untuk kedua bagiannya. Diameter koin perak ini berkisar sekitar 9-10 mm dan terdapat huruf Devanagari yaitu ma, dan bagian belakang ada motif bunga cendana. Selanjutnya ada uang kerajaan Jenggala tahun 1042. Kerajaan Jenggala adalah kerajaan yang berada di Pulau Jawa, khususnya di bagian timur. Kerajaan Jenggala ini sudah memproduksi uang berupa logam dan perak dan emas untuk alat pembayaran selama tahun 1042 sampai 1130. Namun sayangnya karena pengaruh dari Cina, khususnya di bidang perekonomian, kerajaan Jenggala lebih condong untuk menggunakan mata uang dari Cina, yaitu uang kepeng, daripada mata uangnya sendiri. Nah, selanjutnya ada uang kerajaan Majapahit pada tahun 1923. Kerajaan Majapahit itu luasnya melebihi luas Nusantara. Berdiri tahun 1293, perekonomian kerajaan Majapahit terbilang maju pada saat itu. Karena saking luasnya, wilayah kerajaan Majapahit memberlakukan dua mata uang untuk kerajaannya, yaitu mata uang ma yang juga merupakan mata uang milik kerajaan Mataram dan mata uang tahil. Tahil adalah mata uang asli kerajaan. Uang kerajaan ini memiliki cap berlogo teratai atau jambangnya di permukaannya. Salah satu hal yang unik dari mata uang tahil adalah bentuk koinnya yang beraneka ragam. Bahkan ada yang lumayan konyol, contohnya seperti bentuk segi empat, segitiga, trapesium, setengah, atau seperempat lingkaran, dan lainnya. Ada lagi uang Majapahit yang unik dan terkenal, namanya gobok wayang, yang merupakan hasil dari pengaruh Cina, berbentuk keping dan ada lubang di tengahnya. Selanjutnya adalah uang kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Nah, berakhirnya kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini membuka babak baru berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Berdirinya kerajaan ini di ujung Pulau Sumatera, Kerajaan Samudra Pasai membawa syariat Islam untuk kerajaannya, khususnya di bidang ekonomi. Mata uang yang dibawa adalah asli Arab, yaitu dirham. Mata uang yang dibawa adalah asli dari Arab, yaitu dirham. Dirham sendiri kandungannya terdiri dari 70% emas dengan karat 22. Seiring berjalannya waktu, kandungan emas dalam dirham mulai dikurangi. Di tahun 1297 Masehi sampai 1326, motif mata uang dinar kebanyakan adalah tulisan Arab berlafaz Malik al-Zahir, dan di sisi sebelah berlafazkan Sultan al-Adul, yang memang keduanya merupakan raja saat itu. Saat itu, ketika dibandingkan dengan mata uang kerajaan lain, 16 dirham setara dengan 1 real Spanyol dan 5 dirham setara dengan 1 siling Inggris. Selanjutnya adalah uang kerajaan Buton. Ketika kerajaan lain masih menggunakan koin untuk proses transaksi jual belinya, hadirlah kerajaan Buton dengan konsep mata uang yang berbeda. Kerajaan Buton menggunakan mata uang Kampua yang merupakan uang dengan bahan kain tenun. Kampua sendiri dibuat oleh putri-putri istana kerajaan dan dibuat dengan sehelai tenunan persegi panjang. Kampua saat itu setiap waktunya diganti corak dan desainnya karena rentan akan pemalsuan. Selanjutnya adalah uang Kesultanan Banten tahun 1550
sampai 1596 Masehi. Nah, hadir lagi kerajaan Islam tepatnya di Banten yang merupakan wilayah paling barat di Pulau Jawa. Untuk proses kegiatan ekonominya, kerajaan Banten menghadirkan mata uang kerajaan bernama kasya. Jenis koinnya sendiri terdiri dari 3 bahan, yaitu dari emas, tembaga, dan tin. Motif desainnya lebih dipengaruhi Cina dan untuk ukirannya dipengaruhi Arab. Selanjutnya adalah kerajaan Goa. Kerajaan Islam selanjutnya yang memiliki mata uang adalah kerajaan Goa. Kerajaan Goa pernah dipimpin oleh salah satu pahlawan dengan julukan ayam jantan dari timur, yaitu Sultan Hasanuddin, dan merupakan kerajaan yang berdiri di abad 16. Memiliki mata uang bernama jinigari. Jinigari merupakan mata uang yang bahannya terdiri dari campuran timah dan tembaga. Selanjutnya adalah uang Kesultanan Sumenep. Kerajaan Sumenep yang berdiri tahun 1781 tepat di daerah Sumenep, Jawa Timur. Kerajaan ini hadir terkait datangnya pihak asing ke Indonesia untuk mencari rempah. Karena seringnya melakukan transaksi dengan pihak luar, khususnya dengan negara Eropa, Kesultanan Sumenep memilih menggunakan mata uang negara Eropa. Contohnya, selain Spanyol, Sumenep juga memakai uang gulden jika bertransaksi dengan Belanda dan uang thaler jika bertransaksi dengan Austria. Supaya bisa memiliki mata uang sendiri, kerajaan Sumenep mengedarkan mata uang dari uang asing, kemudian diberi cap bertulisan Arab di setiap mata uang asing tersebut. Nah, yang selanjutnya sejarah mata uang Indonesia di masa penjajahan. Semenjak pihak asing mulai berdatangan ke Indonesia, maka lambat laun mereka juga ingin menguasai Indonesia. Awalnya hanya sekedar mencari rempah-rempah, namun karena berlimpahnya kekayaan sumber daya alam di Indonesia, maka mereka menjajah Indonesia. Dalam masa penjajahan yang berlangsung, beberapa pihak asing memberlakukan mata uang negaranya di Indonesia. Nah, ada uang Belanda. Belanda pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1595, diwakili oleh 2 orang bersaudara, Cornelis dan Frederick de Houtman, dengan tujuan membeli rempah-rempah. Mereka mendarat di pelabuhan Banten dan menggunakan koin perak untuk bertransaksi. Karena melihat potensi bisnis yang luar biasa di Indonesia, akhirnya di tahun 1602, di bulan Maret, mereka mendirikan perusahaan sendiri di Indonesia dengan nama FOC. FOC tidak hanya menjalankan bisnisnya saja, tetapi juga mencetak uang sendiri agar lebih berkuasa dalam perdagangan di Indonesia. FOC mengedarkan uang berbentuk koin serta dalam bentuk kertas, namun dibatasi pembuatannya. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1748 Masehi, FOC membuat surat berharga dengan nominal 1-10.000 riksdaler. Terakhir, pada tahun 1783 Masehi, FOC mencetak uang kertas baru dengan 100% jaminan perak. Sayangnya, bisnis FOC tidak bertahan lama karena di tahun 1799 Masehi dinyatakan bangkrut. Akhirnya, pemerintah Belanda sendiri mengambil alih kekuasaan dan aset FOC. Era penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Selanjutnya adalah uang Jepang. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, datang lagi penjajah lain, yaitu Jepang. Jepang begitu lihai melihat situasi dan kondisi Indonesia. Akhirnya mereka segera melenyapkan mata uang Belanda dan mulai memberlakukan mata uang mereka sendiri. Selama penjajahan 3,5 tahun, Jepang mengedarkan mata uang kertas dan koin. Untuk koin hanya terdiri dari pecahan 1, 5, dan 10 sen. Masing-masing koin, misalnya nominal 1 dan 5 sen, bahannya dari aluminium, dan untuk 10 sen bahannya dari timah. Koin nominal 5 dan 10 sen terdapat gambar wayang di bagian depannya, sedangkan untuk koin nominal 1 sen hanya terdapat kepala wayang. Di bagian belakang koin tersebut ada tulisan Jepang, Java, dan nilai nominal sen. Jika koin menggunakan mata uang sen, maka uang kertas menggunakan mata uang inflasi. Berikut beberapa emisi mata uang yang dilakukan Jepang. Nah, emisi pertama masih memakai bahasa Belanda dan beredar tahun 1942. Emisi kedua menggunakan tulisan Dai Nippon, namun sayangnya tak sempat beredar. Dan emisi ketiga menggunakan tulisan Dai Nippon Teikoku Seihu dan berhasil beredar pada tahun 1943. Telah mulai berakhirnya penjajahan Jepang terhadap Indonesia karena kalah dalam Perang Dunia II, datang kembali Belanda untuk mengusir kemerdekaan Indonesia.
Belanda datang kembali tanggal 29 September 1945 di Tanjung Priuk. Untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengedarkan mata uangnya yang bernama Nica. Untuk mendapatkan kembali simpati rakyat Indonesia, Belanda menggunakan rupiah Jepang untuk membayar gaji pegawai pribumi dan mengedarkan uang tersebut. Selain mengedarkan rupiah Jepang, Belanda juga secara perlahan mengedarkan mata uang yang bernama Nica. Dengan peredaran mata uang Nica tersebut, akhirnya membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin parah. Indonesia sebenarnya sudah merdeka karena Presiden Soekarno membacakan proklamasi sebelum kedatangan Belanda. Pada tanggal 2-3 Oktober 1945, Indonesia mengeluarkan maklumat yang berisi tentang masih berlakunya mata uang Jepang dan tidak berlakunya lagi nih. Nah, selanjutnya adalah sejarah mata uang Indonesia pasca penjajahan. Pada saat habis pembacaan proklamasi dan diakuinya Indonesia sebagai negara yang merdeka, pemerintah berinisiatif untuk membuat mata uang sendiri. Terbukti pada bulan Oktober 1946, pemerintah berhasil mencetak mata uang ori, uang Republik Indonesia, dan mengedarkannya pada rakyat. Di tahun itulah berdiri untuk pertama kali bank milik Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selanjutnya, pemerintah memperkenalkan mata uang bernama rupiah yang sampai saat ini masih berlaku. Hadirnya pemerintahan Soeharto selama 32 tahun berkontribusi besar dalam perubahan rupiah. Pemerintah Presiden Soeharto pertama kali mencetak uang kertas seri Sudirman pecahan 1, 2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 5000, dan 10.000 rupiah. Diedarkan pada tanggal 8 Januari 1968 dan ditandatangani oleh Gubernur B. Radios Prawiro dan Direktur B. Suksmono Martokusumo, beremisi tahun 1968. Nah, inilah uang yang kita kenal sampai sekarang. Untuk pecahan 1000 terdapat gambar Kapten Patimura. Untuk pecahan 50.000 ada gambar orang menenun. Pecahan 10.000 ada gambar Cut Nyadin. Pecahan 50.000 terdapat gambar Ngurah Rai, dan terakhir pecahan 100.000 terdapat gambar Bung Karno dan Bung Hatta, namun tidak ada plastik lingkaran lagi. Nah, demikian sejarah mata uang Indonesia yang mengalami perubahan beberapa kali. Kita sebagai warga negara wajib untuk menjaga uang tersebut dengan cara menggunakannya yang baik saja. Semoga bermanfaat.